bertemu lagi dengan saya Jebo Rambo di Prung Station. Pada episode kali ini agak sedikit berbeda ya, bukan sedikit juga sih, banyak yang berbeda karena pada episode kali ini tidak ada bintang tamu. Karena di Bandung sedang ada penerapan PPKM mikro atau makro, saya juga kurang paham, yang mengakibatkan beberapa bintang tamu yang sudah kita kontak akhirnya cancel dengan alasan memang sedang pembatasan ya, dan kita hargai itu karena kita dan teman-teman juga sedang menghadapi masa yang sulit lah dengan wabah corona ini ya, semoga cepat berlalu dan akhirnya pemerintah pun mau nggak mau mengambil tindakan tegas yang bernama PPKM mikro di mana masyarakat sangat dibatasi untuk beraktivitas. Tapi kita sebagai Prung Station akan terus memberikan informasi atau sesuatu yang penting dan tidak penting pun akan kita coba sampaikan. Saya pribadi juga akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah terjadi di Prung Station sebelumnya atau mereview. Bisa mereview acara Prung Station dengan bintang tamu yang awalnya dari Don Kumbang, dari Albert sampai yang terakhir itu Bang Aldi lah kalau di Sound of Prung ya, membahas film Trainspotting. Cuman oh ya, untuk teman-teman yang lagi isoman lah ya, semoga cepat sembuh, semoga cepat berakhir pandemi ini. Dan untuk teman-teman yang masih melakukan aktivitas keseharian yang tidak bisa ditinggalkan, tetap jaga kesehatan. Pada segmen kali ini atau episode kali ini saya akan mencoba bahas atensi atau apa ya, komen-komenan yang masuk ke Sound of Prung, dan saya akan coba jawab sendirilah. Udah biasa juga sendiri, kemana-mana juga sendiri. Dewasa. Oke, ada dari Adinata. Cemiu teh apa ya? Ya nanti bisa kalian di komen tolong jelaskan ke saya cemiu itu apa. Saya kurang tahu. Cemiu. Setahu saya ini kita membahas tentang di mana saya sedang membawakan skena Manchester yang bersama Seon yang di depan gedung sate. Ada komen dari Adinata. Setahu saya kota pelabuhan ada di Manchester. Sedikit baca kenapa Manchester sama Liverpool bentrok berkepanjangan sampai ranah sepak bola dan sampai saat ini, karena di utara pelabuhan pada saat itu akses menuju utara hanya melewati Manchester. Di situ kota Liverpool merasa dirugikan. Akhirnya kota Liverpool pun membuat pelabuhan yang dimana para pengakses lebih memilih lewat Liverpool ketimbang Manchester karena lebih mudah diakses. Oke, bisa saya jawab sih ya, ini dari sumber yang saya dapatkan. Itu memang pelabuhan pertama di Inggris itu ada di London. Dan kedua Liverpool. Nah, Liverpool ini memang apa ya, kalau saya bilang kota, bukan saya pendukung Liverpool, bukan. Ini memang yang saya dapat, Liverpool ini memang agak dianaktirikan ya sama Inggris lah ya. Dimana ketika mereka maju-majunya nih pesat-pesatnya pelabuhan mereka lagi berkembang, akhirnya pemerintah pada saat itu zaman Margaret Thatcher, bisa kalian juga baca sih di webzine-nya Prung sebenarnya, itu membatasi pergerakan kegiatan kota Liverpool, yang akhirnya Manchester buka pelabuhan sendiri, di mana akhirnya kota Liverpool ini jadi sepi lah, industrinya jadi sepi, mereka merasa ya akhirnya jadi banyak pengangguran dan lain-lain lah. Dan akhirnya mereka itu ada semacam kebencian juga enggak, semacam enggak respect kali ya sama Margaret Thatcher pada saat itu, dimana akhirnya belum juga mereka disanksi sepak bola, nggak boleh main di pentas Eropa selama berapa tahun gitulah. Nah itu yang terjadi. Jadi pertama untuk pelabuhan di Inggris itu ada London, kedua di Liverpool, ketiga di Manchester. Itu yang saya tahu dan dapat sumber dari beberapa yang saya baca atau ngobrol dengan orang Liverpool sana. Yang kedua ada dari Ihsan, mau lagi. Pembahasan awal mula berdirinya Casuals dan apa hubungannya dengan skinhead. Itu juga udah kita bahas ya. Dimana memang football casuals ini kan sebagai subkultur terakhir
di Inggris. Karena yang pertama ada Teddy Boys tahun 50, 60 ada mods dan rockernya, 70 ada punk dan skinheadnya, baru si Casuals ini di awal tahun 80-an. Jadi memang apa ya, skinhead ke casual itu banyak yang bilang dari literasi atau sumber yang saya dapatkan, perubahan dari skinhead ke casual itu hanya dalam satu malam. Karena pada saat itu ya teman-teman juga udah tahu kan bahwa dulu skinhead itu lekat banget dengan sepak bola dan sering ngerusuh lah, menjadi perusuh di dalam tribun, yang akhirnya mereka berkamuflase menjadi berpenampilan football casuals. Nah dari situ sih memang relate sih sebenarnya fashionnya ya, dari Teddy Boys ke mod, cuman memang yang agak dekat itu si skinhead sama si football casuals. Nah banyak yang bilang juga kalau Britpop itu subkultur, bukan salah satu subkultur di Inggris. Mungkin pendapat saya, memang ada dua pendapat, tapi saya lebih condong ke pendapat yang kalau Britpop itu bukan subkultur, karena Britpop itu muncul untuk apa ya, eksistensi lah, untuk mencari eksistensi, bukan kayak dari skinhead, dari si football casual sendiri yang memang awalnya mereka nggak terlalu ingin eksistensi. Kalau si Britpop kan muncul untuk menghantam eksistensi dari Amerika lah, musik-musik Amerika, invasi musik-musik Amerika, dibentuklah Britpop, dan itu yang menamainya juga media, bukan apa ya, bukan kelompok yang geng kecil akhirnya menamai Britpop, enggak, itu dinamai oleh media Britpop sendiri. Oke. Ada dari Bayu Rizky Anugrah, bikin buku Om bahas yang begini-begini, maksudnya yang tentang subkultur casual sendiri. Oke. Kalau kita bikin buku sih kita belum ke arah sana juga, karena keterbatasan sumber literasi, karena kita juga nggak mau memberikan suatu informasi yang memang tidak ada dasarnya. Tapi kita coba untuk masalah buku ini, kita sudah ngobrol dengan Butsi, salah satu top boysnya dari Nottingham Forest Executive Crew. Akhirnya dia mau bukunya untuk dicetak oleh Prung Tireswir, udah komunikasi, udah berjalan, sekarang lagi proses terjemahan. Dia dengan baik hati untuk memberikan karena buku itu bentuknya edukasi, pengalaman dia sebagai hooligan ya era 80-an lah, dimana memang pada saat itu hooligan di Inggris sangat lagi masa jaya-jayanya ya, karena mungkin ada pada masa itu ya kayak gini aja lah, kayak anak baru gede lah kalau kata bahasa Sundanya itu lagi maceh-macehnya atau lagi on fire-nya. Dia akhirnya bercerita tentang bagaimana football casuals itu seperti apa, dia yang tinggal di mana Nottingham seperti apa. Akhirnya dia menjadi orang yang dibanned oleh Federasi Sepak Bola Inggris, tidak boleh menyaksikan pertandingan sepak bola seumur hidup. Tapi nggak tahu juga, karena yang saya tahu si Butsi sendiri itu lihat updatean Twitternya, dia nonton Inggris kemarin beberapa pertandingan European League Piala Eropa. Dia ada di sana, dia menghadiri pertandingan Inggris, beberapa pertandingan Inggris yang ada di Wembley. Cuman dia bilang saya di-banned karena kerusuhan yang saya lakukan, dan teman-teman saya yang akhirnya saya di-banned oleh Federasi Sepak Bola Inggris untuk tidak boleh menghadiri pertandingan sepak bola selama seumur hidup, baik itu liga domestik ataupun pertandingan internasional yang dilakukan oleh timnas Inggris. Nah ini patut ditunggu nih buat teman-teman yang menambah wawasan tentang subkultur casual ini ya. Oke. Kita lanjut. Ada dari Adrian Ian, request Bang, next bahas tentang Antifa Football. Oh ini udah sering kita bahas juga, di baik itu di Weekend Vibes, baik itu di Sound of Prung yang saya sama Seon, banyak itu dijelaskan juga apa sih itu Antifa Hooligan. Ya intinya sih kita ini lagi aja ya, refresh lagi Antifa Hooligan yang saya baca, dan saya ngobrol dengan Michi Handicap yang dari Sang Pauli. Dia mengatakan Antifa Hooligans itu ya antifasis yang berada di ranah sepak bola. Karena mengapa mereka masuk ranah sepak bola? Karena pada masa 80-an di Hamburg lah khususnya, ini ngobrolin Jerman ya, di Jerman 70 atau 80-an memang
lambang-lambang fasisme itu dibawa ke ranah sepak bola, ke tribun, ke ranah supporter, yang akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan ideologi fasis ini, mereka juga membentangkan suara penolakan terhadap fasisme. Akhirnya muncullah Antifa Hooligans. Nah gitu. Jadi apa sih artinya Antifa Hooligans itu? Ya antifasis. Ya udah aja antifasis. Yang nggak suka fasis, udah sesimpel itu, nggak yang ribet, nggak yang seperti gimana. Kenapa? Ya itu tadi, kenapa ada Antifa Hooligans? Karena ya mereka menyuarakan Antifa itu di tribun, di atas tribun. Oke. Ada dari Bitter. Om, bahas dong persaudaraan ultras di Eropa. Di sana setahu saya kalau mau menjalin persaudaraan gak boleh asal. Seperti kamu saudaraku, kita saudaraan ya. Di sana harus sama-sama saling sepakat dan akhirnya terjadilah menjalin persaudaraan. Jadi ada tanggal yang baku nyata bahwa kita menjalin persaudaraan sejak tanggal ini. Beda kayak di Indonesia asal main saudara-saudaraan aja. Biasanya supporter dari klub kecil tuh nganggap supporter besar saudara, nggak masalah sih, tapi biasanya nggak dianggap sama supporter dari klub besar. Yang supporter dari klub kecil udah bangga-banggain, yang klub besar biasa aja. Oke, masalah mengenai persaudaraan di supporter-supporter di Eropa, yang saya tahu nih, mereka memang ada kesamaan visi dari ideologi politik sih, kebanyakannya ideologi politik sayap kanan atau sayap kiri. Jika mereka menemukan supporter yang satu ideologi, ya terbentuk akhirnya persaudaraan seperti itu gitu ya. Mungkin yang lumrah kayak Celtic dengan Sang Pauli, atau misalkan Ajax Amsterdam dengan Tottenham Hotspur, Yid Army ya kan, Yid Army ya kalau nggak salah, itu karena ada kesamaan pandangan politik. Kenapa di Indonesia sangat mudah untuk saudara-saudaraan? Karena mungkin ini pendapat saya pribadi ya, mungkin di Indonesia itu lebih ke kayak soalnya di soalnya di Indonesia ini budaya latah dan menurut saya juga nggak masalah sih mau supporter dengan siapapun bersaudara. Toh menurut saya akhirnya ya rivalitas itu 90 menit aja. Apa yang terjadi di lapangan sepak bola, memang rivalitas itu bukan nggak boleh, kalau dihilangkan juga nggak akan menarik sepak bola itu. Memang rivalitas itu kan bumbu, tapi cukup 90 menit. Setelahnya ya udah kita biasa aja, kita ngobrol lagi, kita biasa aja gitu. Dan mungkin itu yang sudah diterapkan di di Inggris mungkin ya. Di beberapa teman saya ngobrol sama beberapa teman yang memang asli sana, yang memang dia ada di skena football casual juga. Dengan saya bertanya, kok kamu bisa seperti apa ketika kamu orang Manchester yang ada dua klub di sana, City dan United, di mana ketika tidak ada pertandingan kalian aktivitas biasa aja, berniaga, berjualan atau satu kantor, itu nggak masalah. Dia jawabannya simpel, karena nanti juga perilaku individu itu akan berubah, akan maju, dan Indonesia juga nggak akan stuck perilakunya seperti ini terus. Mungkin kita tertinggal dari pola pikir Barat lah ya, yang secara fair dalam supporter. Mungkin hanya masalah waktu sih kalau saya pribadi bilang, karena yang namanya perilaku nggak di sini-sini aja, pasti nanti juga kita akan maju lah gitu kan, ada kemajuan lah seperti itu. Jadi tunggu aja fasenya, bakal ada fasenya kok. Mungkin 10 tahun ke depan kita akan bisa membedakan. Misalnya nih sekarang rivalitas kan lagi gila-gilanya ya, yang kadang yang sampai menurut saya hal gila itu di mana rivalitas itu ya akhirnya pukul rata. Tapi mungkin ke depannya nanti misalkan supporter A dan supporter B akhirnya dalam satu kantor, ya udah biasa aktivitas kantor, tapi ketika pertandingan mereka seperti cywar kayak gitu, cuman nggak secara fisik ya, nggak melukai secara fisik, cuman cywar biasa. Nanti setelah pertandingan besoknya masuk kantor ketemu lagi, ya udah biasa, paling ya dibully lah kalau ada tim yang kalah gitu, salah satu di antara tim yang kalah paling dibully, udah sih gitu aja. Mungkin nanti Indonesia juga akan ke arah
sana. Kalau menurut saya pribadi pasti sih pasti. Oke. Lanjut, ada komen dari aku cinta kamu. Wah, cinta siapa nih? Kalau ngomongin ultras atau hooliganisme luar negeri, emang gak pernah ada habisnya. Coba Om ngomongin ultras atau hooliganisme atau persupporteran di Indonesia. Sebenarnya kita juga udah coba ya untuk ngobrol tentang supporter di Indonesia seperti apa. Cuman kan yang masalahnya itu sensitivitas tinggi. Jika kita membawakan sesuatu yang faktanya itu tidak terjadi, itu lebih berbahaya di sini di Indonesia. Jadi memang kita nggak mau, yaitu tadi kita nggak mau asal mengundang bintang tamu. Tetap kita mengundang bintang tamu yang relevan, yang bisa memberikan sumber informasi yang tepat. Jadi jangan sampai kita mengundang supporter Indonesia, supporter dari supporter A, ternyata supporter A ini tidak berkompeten dan tidak diakui juga di kotanya bahwa supporter A ini adalah seorang pendahulu atau apanya lah gitu kan. Nah itu kan bakal jadi bumerang juga untuk kita, untuk tim Prungnya sendiri. Jadi menurut saya untuk mengulas supporter Indonesia akan kita coba dengan beberapa sumber yang memang relevan. Mungkin kita akan jemput bola ke sana, ke kota-kota mereka. Mungkin juga kan itu bisa terlaksana. Oke, doakan saja. Coba bahas firm-firm di Indonesia Om. Bahas, yaitu tadi sama sih kayak tadi, kita tetap mencari sumber yang relevan dulu. Ngobrolnya kita harus benar-benar orang yang tepat, baru kita akan sampaikan. Nanti kita juga akan bahas kok. Coba ke sana, bahas ke firm-firm di Indonesia. Oke, tadi dari Tarzan Kesurupan. Wah, Tarzan Kesurupan Jen kayaknya. Tarzan X. Oke, Tarzan Kesurupan gitu ya. Ada lanjut dari Bobby Limbong. Makasih Prung sudah mengisi kepengangguranku ini. Jangan gitu. Kamu tuh harus semangat. Jadi jangan ada acara seperti ini kamu jadi malas-malasan. Kamu harusnya semangat lah. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan patah semangat. Apa yang bisa kita lakukan, meskipun ya olahraga di tempat, jalan kaki di tempat, jangan jadi kaum rebahan lah. Coba gali potensi. Ada kok, ada. Meskipun sekarang beberapa perusahaan memang agak banyak melakukan PHK atau pengurangan pegawai, tapi kamu coba dengan sesuatu hal yang positif lah, seperti push up misalnya pagi-pagi, terus petik kelapa sendiri misalkan, bantu mama nyuci, bantu mama cuci piring, banyaklah hal positif. Jadi nanti malah acara Prung ini acara yang membuat banyak orang nganggur, kan sesuatu yang negatif ya. So, kamu bantu-bantu aja orang tua, apapun lah, yang penting positif. Oke. Wah, ini bahasanya namanya bahasa orang Rusia ini. Wah, nggak ngerti ini bahasa dari Rusia ini namanya. Tapi berbahasa Indonesia. Nggak ngerti juga. Tapi nggak apa-apa, saya baca. Bahas ultras di UK. Kayak Clapton, Crystal Palace, sama yang di Scotland. Oke, boleh. Bagus ini. Kayak Clapton, Crystal Palace, ya itu merupakan ultras yang ada, satu-satunya ultras yang ada di Inggris lah. Boleh nih. Sama Clapton juga oke. Sama yang di Scotland. Kalau yang di Scotland itu udah coba Kiki bahas ya di webzine-nya Prung tentang Tartan Army. Kalau Tartan Army itu orang-orang yang mereka itu ramah lah. Kalau di Tartan Army nih, kalau di Inggris kalau di Inggris kan hooligan. Di Skotlandia Tartan Army, kalau di Denmark ada yang namanya Rooligan. Rooligan ini adalah kebalikannya dari hooligan, di mana hooliganisme itu kental dengan kekerasan. Kalau Rooligan itu mereka sangat ramah terhadap tamu, baik itu supporter lawan ataupun tim sepak bola yang akan bermain di Denmark, itu namanya Rooligan. Itu pernah, kalau nggak salah mereka pernah mendapatkan penghargaan dari UNICEF, UNESCO, apalah gitu ya, pokoknya komunitas PBB lah ya, sebagai tuan rumah paling ramah. Itu benar, Rooligan. Coba kalian googling, ada itu Rooligan. Nanti juga coba kita bahas ya tentang, 'Hooligan'. Jadi untuk Crystal Palace,
Ultras Crystal Palace. Oke, kita tampung, nanti kita coba bawakan. Terus ada dari Dipa Wijaya. Dipa Wijaya, oke. Bang, bahas semua kultur yang ada di Eropa. Bahas kultur. Oke, kalau yang kita tahu kan selama ini yang paling besar itu ya tentang si casuals, ultras. Kalau di Eropa nih ya tadi ada Ruligan juga. Cuman kita nanti akan coba gali informasi tentang kultur-kultur yang ada di Eropa, khususnya kultur supporter ya, nggak kultur yang lain. Kalau kultur yang lain mungkin itu ada bagiannya lah. Kalau saya kan khusus sepak bola, khusus budaya supporternya. Kalau masalah kultur-kultur yang lain, saya juga kurang paham lah. Yang berkaitan dengan sepak bola dan supporternya kita akan bahas. Oke. Ada Suar Gila Rukijo. Om, bahas dong Old Firm Derby antara Rangers dan Celtic. Salam dari Jogja. Jogja. Oke, salam juga buat teman-teman dari Jogja. Oke, kita akan coba juga ya bahas tentang rivalitas antara Rangers dan Celtic sendiri, karena di sana ada rivalitas tentang agama juga ya, yang tentang antara Katolik dan Protestan. Dan seperti apanya saya nggak mau ngejabarin terlalu jauh. Intinya nanti kita akan coba riset dan kita akan coba bawakan. Ada dari Arya Yoga. Coba Mang Jebo sama Seon bahas rivalitas antar negara. Contoh kayak Indonesia dan Malaysia. Oke, boleh. Cuman yang saya tahu Indonesia dan Malaysia tuh apa ya? Awalnya yang saya tahu tuh dipicu sama isu-isu TKI yang memang mendapatkan pelecehan di Malaysia. Cuman kenapa menjadi panas akhirnya dengan mungkin beberapa intrik-intrik ya, permainan framing media. Tapi saya tetap nggak akan mencoba untuk lebih jauh. Cuman oke lah, ditampung lah. Boleh bagus ini bagus. Ini derby serumpun lah ya, derby Melayu lah bisa dikatakan Indonesia Malaysia ini. Oke, lanjut ke Fikri Nugraha. Mau nanya, apakah kultur ultra cocok di Indonesia, sedangkan yang kita tahu mereka punya komitmen dan prinsip hidup yang dianut secara subculture-nya tersendiri, sedangkan di Indo jauh dari kata itu. Tolong dibantu jawab, Min. Oke. Jadi gini, kita lihat budaya Indonesia ya, budaya Timur lah, khususnya budaya Timur ini memang budaya Timur ini identik dengan yang ramah, yang jiwa sosialnya tinggi, ya yang saling gotong royong lah ya, khususnya Indonesia. Untuk mencoba cocok nggak menerapkan sepenuhnya ideologi ultras, misalkan dari Italia mereka bersumpah hidup dan matiku hanya untuk klub kesebelasanku. Kalau saya pribadi sih nggak setuju, karena buat saya sepak bola dan menjadi hooligan dan ultras itu ya hanya di era, kalau saya pribadi di era mana, di fase-fase saya muda saja. Tapi kalau untuk hidup dan mati untuk klub yang kita bela, apalagi matinya mati konyol, saya sih nggak mau. Kalau kamu mau seperti itu ya silahkan saja. Kadang kita juga suka ada jargon-jargon yang memang salah pengertian. Misalkan kayak gini, Manchester United sampai mati. Jadi kita berpikir bahwa berarti kita harus berantem membela Panji Manchester United sampai mati. Itu adalah goals hidup supporter. Enggak juga menurut saya. Maksud di sini Manchester United sampai mati ya kita setia, nggak akan ngedukung klub selain Manchester United misalkan. Ya udah sampai mati meskipun kita matinya sakit ya, selama fase hidup kita ya kita hanya setianya sama Manchester United. Itu sih, bukan kita akhirnya jadi karena slogan Manchester United sampai mati kita akhirnya melakukan hal-hal konyol. Nggak juga gitu. Jadi tetap goalsnya supporter itu nggak sekonyol itu gitu loh. Akan ada fasenya tetap, di mana masa muda kan masa yang berapi-api, tapi ada fasenya kayak supporter di Inggris itu mereka ada fasenya ketika mereka usia 50 tahun mereka biasanya stop dan menulis buku. Terus mereka dalam bukunya ada pesan bahwa apa yang saya lakukan, kekerasan atau penjualan narkoba atau kekerasan, mereka tidak membenarkan
apa yang mereka lakukan pada masanya. Mereka tetap memberikan pesan, memberikan teguran buat adik-adiknya yang di Inggris sana agar tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Nah, supporter Inggris itu ada pensiunnya, hooligan ya. Hooligan di Inggris itu ada pensiunnya, tapi mereka pasti bikin buku. Beda sama yang di Ultras Itali, mereka memang seperti itulah. Mungkin buat ya saya juga nggak tahu, mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa football is my religion. Wah, menurut saya itu terlalu ngeri sih, karena ya agama sepak bola jangan campur adukan lah seperti itu. Jadi memang kalau untuk mengadopsi kultur ultras secara menyeluruh ya, secara menyeluruh agak kurang tepat juga sih di Indonesia seperti itu. Tapi bebas sih, itu balik lagi ke masing-masing. Cuman kalau saya pribadi janganlah. Toh dari kita budaya timur, mereka budaya barat, ya udah beda kan. Serap aja lah hal-hal yang memang positif dan memang yang bisa memberikan sesuatu support yang luar biasa buat tim yang kalian bela lah. Udah aja segitu, simple sebenarnya mah, hidup mah simple lah, jadi supporter mah simple. Oke. Nah, saya kan dari tadi ngecapruk terus ya, ngobrol terus ini sampai ngebusa saya. Saya dapat apa ini? Sponsor kopi dari Ether Coffee. Ether Coffee ini banyak variannya, tapi yang paling best seller lah ya, itu namanya es kopi susu. Es kopi susu kalian bisa didapatkan di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Bandung itu tepatnya di Cimahi, sekitaran Cimahi. Oh ya Cimahi lah, bukan Bandung, tapi sama aja lah, Bandung Cimahi sama aja. Ether Coffee juga bisa kalian dapatkan di Jakarta. Di Jakarta ada, tinggal follow atau kepoin Instagramnya Ether Coffee, ngeejanya AETHER Coffee. Ether kalau bahasa Indonesianya, dibaca Indonesianya Ether atau Ether Coffee. Ini kopi terbaik ini dari Om Akel. Om Akel, thank you Om Akel. Tes dulu ah. Nah, seger ini bisa kalian order lah lewat Gojek, apapun bisa. Itu ada nomor WhatsAppnya, ada itu. Coba Ether Coffee terbaik ini, menghilangkan dahaga yang dari tadi saya ngomong sendiri ya. Kel, thank you Kel sekali lagi. Untuk teman-teman yang mau order Ether Coffee, silakan kunjungi Ether Coffee Instagramnya yang ada di mana ya? Di sini nanti di sini ada Ether Coffee yang bisa kalian follow dan langsung order. Itu yang punyanya Akeo, keren orangnya, ganteng. Halo Akeo. Oh ya, buat Akeo juga cepet sembuh ya, lagi isoman. Semoga cepet negatif lah Akeo ya. Salam juga buat istri di rumah Akeo. Oke, lanjut nih. Ada dari Kaswati, wah perempuan nih. Bahas dong Om, rivalitas antara West Ham dan Millwall. Dibahas, kita coba bahas, boleh lah. Cuman kita serunya itu bahas dari dua perspektif berbeda. Kita memang sudah mengkontak bukan Colin Blaney, si Carlton Leeds dari ICF. Dia juga ada di era skena football casual era 80-an. Dan juga dari Millwall juga, dari siapa pokoknya yang gemuk juga kita akan coba juga. Nah, nanti kita akan coba hadirkan ya dari perspektif kedua sosok ini, bagaimana sih awal mula perseteruan antara West Ham dan Millwall. Bukan kita gali dari film, bukan, kita tapi dari sumber yang nyata gitu. Oke, terima kasih Teh, thank you. Oke, dari Ojrit. Dibuat untuk mempersatukan dan diperebutkan untuk sebuah eksistensi. Hatur nuhun, salam dari Ngalam. Wih, teman-teman dari Malang nih. Oke, Mas Ojrit. Oke, salam-salam buat teman Malang juga. Mas, sehat selalu ya, jaga kesehatan juga buat teman-teman Malang. Oke, jaga kesehatan dan jangan lupa 5M. Apa itu 5M? Saya juga nggak tahu. Itu yang saya tahu mencuci tangan aja udah itu, dan memakai masker. Oke, ini ada dari Fikri Nugraha.
Om bahas dong tentang against modern football. Apakah merusak industri sepak bola yang sudah ada atau mungkin menguntungkan industri yang sudah ada? Dibantu jawab Min. Hatur nuhun. Against modern football ini memang agak susah ya diterapkan di sepak bola yang sudah berjalan. Misalkan sekelas Manchester United saja, para supporter menginginkan against modern football, melakukan campaign against modern football yang akhirnya nggak didengar sama para petinggi klub, dan si supporter ini akhirnya mereka bikin klub sendiri, entah itu Liga 5 kalau nggak salah, itu apa namanya, FCUM lah, itu klub Manchester yang di United of Manchester nama klubnya, itu yang didanai oleh para supporter sendiri, udunan mereka patungan untuk membiayai klub mereka. Toh mereka juga, ini yang saya inginkan, klub seperti ini, klub tanpa investor, klub tanpa yang memang akhirnya membuat peran supporter ini mereka kesampingkan, dan mereka butuh euforia stadion yang tanpa larangan ini itulah, tiket yang gak terlalu mahal, dan akhirnya bisa dicontoh tuh buat kalian teman-teman yang memang merasa bahwa sepak bolanya tim yang kalian bela sudah termakan modern football, ya kalian bikin aja ini klub patungan sama teman-teman, bikin klub di liga terbawah dulu, tetap jangan jadi klub siluman, nggak boleh, sebenarnya nggak boleh ya, buat teman-teman seperti itu ya. Jadi tadi tuh apa, merusak industri sepak bola dan mungkin nggak atau mungkin menguntungkan industri yang sudah ada, sebenarnya plus minus ya kalau ngobrolin modern football. Secara tidak langsung klub kita terangkat secara finansial, mereka punya apa tuh, punya stadion sendiri, itu kan dampak-dampak yang bagus lah buat industri sepak bola. Cuman yang masih bimbang memang ketika kita meneriakan against modern football tapi masih meminta ke klub untuk mendatangkan pemain bintang. Kita misalkan nih, saya against modern football yang saya kampanyekan di stadion, tapi saya di suatu sisi saya juga meminta klub agar mendatangkan pemain-pemain berkualitas, training ground ya kan, stadion sendiri lah. Emang klub pendanaannya dari mana kalau nggak bisa modern industri sepak bola modern football? Nah itu, jadi harus adil dalam berpikir. Ketika kalian memang menyuarakan campaign against modern football, ya udah nggak usah minta yang lain-lain dari klub. Kalau bisa kalian memberikan sumbangsi. Ya kalau misalkan suara kalian merasa tidak didengar, caw aja, bikin aja klub sendiri dengan nama yang sama. Udah gitu aja. Tapi memang agak sulit sih ya kalau di Indonesia, karena ya sulit aja gitu. Beda lah sama dengan yang ada di luar. Karena di Indonesia kan kebanyakan klubnya yang dulunya didanai sama Pemda, sama Pemkot gitu. Susah juga sih sebenarnya ya. Ya gitu ya. Oke ya, terjawab ya. Jadi harus adil dalam berpikir. Nih dari yang terakhir dari Tante Sarah Rahelia. Wah, cewek nih. Iya. Hey there, Prung Station. Makasih udah menghadirkan narasumber signifikan dari skena Skinhead Oi Bandung di podcast kali ini. We are so lucky to have Aan. Oh, Pak Aan, ini pas bintang tamu Pak Aan. Soalnya doi support banget dengan Oi Scene, termasuk dua bandku Virgin Oi dan The Pony sejak dulu. Thank you Pak Aan. Aan pahlawan tanpa tanda tangan. Wis, Pak Aan nih ada salam dari Teh Sarah Rakelia, band dari Virgin Oi dan The Ponies. Semoga Prung semakin mengedukasi dan menghibur generasi muda Indonesia. Stay gold and sukses selalu ya. Amin. Makasih juga buat Teh Kak atuh ya, Kak Sarah Rahelia. Salam buat Pak An juga. Pak An di rumah sehat selalu ya. Oke. Ya, saya sudah membacakan beberapa atensi teman-teman. Memang gak semua karena sangat banyak sekali. Saya juga baru pilih-pilih. Mungkin di segmen selanjutnya nanti kita akan coba baca lagi komen-komenan dari kalian. Jadi komen-komen kalian ingin tentang menghadirkan bintang tamu A, B, C, D, komen di Prung Station, di YouTube-nya Prung Station tentunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Informasi yang akan terus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk berbelanja Prung bisa dimudahkan dengan berbelanja di websitenya Prung di prungtw.com. Kalian di sana udah bisa lihat artikel mana yang kalian suka, bisa pilih-pilih, size-nya juga sudah, mana aja yang ready sudah tersedia. Jadi
ke admin pun atau ke admin WhatsApp pun, kalian tinggal beli aja Min, saya pengen artikel ini, size ini sudah ada. Jadi sangat dimudahkan sama Prung ini. Ada juga Prung Tiraswir di Play Store tapi masih di Android. Untuk tetap sama tujuannya untuk memudahkan kalian berbelanja, atau kalian bisa juga berkunjung langsung di store-nya Prung di Jalan Haji Wasid nomor 29 di Gedung Geraha Putra, karena mungkin sekarang pandemi daya jelajah kalian atau kalian yang biasa keluar keluyuran agak terbatasi, bisa kalian pesan lewat online dengan admin-admin yang sangat ramah. Oke, kali itu gitu saja. Oh ya, sekali lagi terima kasih buat Aether Coffee dari Mas Akel. Dari Mas Akel, terima kasih Mas Akel. Sukses selalu, sehat selalu, cepat sembuh. Dan untuk teman-teman, sehat selalu, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Yang biasa main keluyuran sekarang agak dibatasi dulu lah. Dan semoga kita berdoa semua agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita bisa intim lagi lah secara pergaulan lah. Oke, buat teman-teman yang mau support acara Prung Station dalam bentuk makanan atau minuman, kopi, apapun lah, ayo kita saling bantu dalam kondisi sulit seperti ini. Kita saling bantu, kita akan mempromosikan dagangan kalian, makanan atau minuman atau cemilan. Silakan bisa langsung kontak DM Prung Vibes atau Prung Tiraswir, bisa langsung DM. Saya pengen support makanan saya, silakan. Kita saling bantu dalam kondisi seperti ini. Oke? Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini berakhir. Jaga protokol kesehatan. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Gitu aja dari saya. Saya Jebo Rambo, Prung Lodz. Dadah.